Kalau kita tafsiri dengan tafsir tamsil, menyamakan persepsi sesuai dengan situasi dan zaman yang terjadi. Mulanya ayat niki niku dicekel teng Kiai riyin. Innal muluka sak temene wong londo sing serba ada, serba punya, serba segalanya. Niki saking cermate Kiai Sepuh rumiyin ngoten niku. Innal muluka sak temene londo iku idza dakhalu qaryatan manakala landa itu masuk pada suatu daerah wilayah sampai masuk pada satu negara, kerajaan dan seterusnya, afsaduha, pasti akan merusak daerah tersebut, tatanan daerah tersebut, wilayah tersebut, kerajaan tersebut dan negara tersebut. Pun niku wateke londo ngoten niku. Innal muluka sak temene wong-wong londo iku idza dakhalu qaryatan, manakala masuk pada satu daerah, afsaduha, maka bakal merusak dan merubah tatanan daerah tersebut dengan cara waja'alu a'izzata ahliha adillah. Silanda itu akan merendahkan hal-hal yang sebenarnya itu menjadi pujaan dan kebanggaan daerah tersebut. Wa kadzalika yaf'alun, dan begitulah yang dilakukan oleh landa-landa tersebut. Dari ayat ini maka pertama yang menyatakan permusuhan dan kebencian adalah wong-wong Islam. Notabene ini adalah kiai-kiai pesantren. Dengan ayat ini perlu kita sejarahkan ben keyakinan kita, kebencian kita jangan sampai lepas dari pribadi kita terhadap si penjajah sing wis minggat. Dengan ayat inilah maka para kiai tampil di garis depan untuk melawan dan untuk menyerang yang ujungnya membebaskan diri dari jajahan mereka. Ini persoalannya penting. Maka generasi niku mestinya harus tahu sejarah-sejarah yang lalu. Gimana ceritanya Londo, gimana ceritanya PKI, dan gimana ceritanya DI pengacau pada waktu itu. Di antaranya adalah untuk menguatkan jiwa kebangsaan kita, untuk menguatkan jiwa NKRI kita, dan juga untuk menguatkan peradaban kita sebagai manusia yang punya peradaban, punya tatanan, dan punya kesopanan dan kesantunan. Merga kita golongan menungso daerah ketimuran, daerah timur lemah lembut, rasa rumangsa tepo selirone itu dalam dan tinggi. Kita ulang hal itu. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kita kembalikan maring tafsir tamsil. Landane wis minggat, tapi budayanya masih berkeliaran di sekeliling kita. Maka secara tafsir tamsil, innal muluka sak temene budaya barat iku iza dakhalu qaryatan, manakala budaya barat masuk pada suatu daerah,
afsaduha pasti akan merusak tatananing daerah tersebut. Bukan hanya itu, waja'alu a'izzata ahliha adillah. Budaya barat itu akan merendahkan dan menghinakan dan nyepelekno atas aizah kita, kebanggaan kita, kehebatan kita. Contohnya kita parkir zaman dulu cilike kula ben padha kemutan sing menangi zaman tahun 60-an. Zaman semono terutama bocah wadon menjadi sasaran, nek lanang ora padia. Tapi lanang juga merusak wadon sasaran kerusakan yang situasi dan generasi. Pada waktu itu kapan ono bocah wadon sing seneng berjanjen, seneng darusan, seneng ngaji, itu menjadi aizah kita pada waktu itu. Lan bocah lanang pun demikian. Bocah lanang sing senengane nang masjid, nang musola, yo darusan, yo berjanjenan dan lain sebagainya, itu menjadi aizah kita pada waktu itu. Pada ngerebutan wong tua sing pada anak wadon, kalau ben gelem bojo model abtadiul imla bismillatil aliyah, apal ngarep tok, ngerebutan akeh wong sing pada kepengin dadi mertuaku. Kayak kang lebar Kartarjo kan berjanji kayak nggak modal bojo karo Haryani. Apa itu, Bang? Iya. Persis. Pakai waktu niku sing seneng darusan, sing seneng berjanjenan, seneng ngaji, seneng nang musola, nang masjid, niku nggo rebutan wong tua sing duwe pada anak wadon. Jangan nggo rebutan. Pak Rakim ben wong bon manis langsung dijaluk nang mertua Gumelar. Dan betul nggo rebutan kok, aizah kita betul hidup pada waktu itu. Ayo mangga kita ungkap ke sono dulu. Penakal kita paham betul. Jangan setelah merdeka bebas hidup njur bablas, hancur mangga anak putune sampean. Maka saya ulang ayat niki ben sampean betul-betul paham. Innal muluka sak temene wong londo landane seminggat. Innal muluka sak temene budaya landa kategori barat. Saya kecilkan lagi, innal muluka sak temene budaya barat iku idza dakhalu qaryatan, manakala masuk pada satu daerah, afsaduha pasti akan merusak daerah tersebut. Bukan hanya itu, waja'alu a'izzata ahliha adillah, akan merendahkan, meremehkan, menurunkan aizah kita dijadikan azillah. Genah banget nih guduli bon. Saya ulang kalimatnya ben paham. Sebab gue nyambungkan kalimat selanjutnya. Pada waktu tumbuh lanang buwadon sing seneng berjanjen, seneng darusan, seneng ngaji, uripe nang masjid, nang musola, niki aizah betul pada waktu itu. Wadon yang ngerebutan, lanang yang ngerebutan. Di saat waktu itu aizah kita adalah darusan, maca Quran, tibaan, berjanjenan dan seterusnya. Maca Qurannya komplit dengan tajwid. Dan itu kerebutan aizah betul pada waktu itu. Pagi timbul bukan guru. Apa bisa mengene? Si kena ke Kang Darjo kae. Ngarang mbok kayu wong niku nambok kayu enak nggih. Adi. Ngarang Haryani kira model berjanji ben arep tok. Apa diul imla bismillatil kali macane si kencang. Kaya bantar. Hatta diul imla bismillatil aliyah mustaqirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Wis ketok
hargane ngintil. Wis ngintile temang sange tenggen bulan. Wis pacarane kuwi nang nggon komplek madrasah. Kang lebar kang golong bakal yariani kang nggonku ngono. Kuwi nang nggon pring bulunge Dula Mahmud burine. Persis. Jan Aizah temenan. Nah, mestinya ini yang harus kita pertahankan. Ini yang harus kita kembangkan. Nah, sedikit mempada kebalik tadi. Pohon mesti kebalik. Sehingga bab niki tinggo panteng pring tutul. Kapan kotek kong pring tutul kon maca berjanji kami totolan langsung ditolak. Pring tutul mertelu gebang. Meriki mandam sing nemen pring tutul mertelu Aisyah. Bocah lanang pinter berjanji. Keporoman dan sebagian hafal wes niki nggo rebutan wong tua sing anak wadon nganti wong bon manis melu ngrebut Kang Darjo gara-gara terjanji. Adik mangga kita kembali ke zona alam pikir. Lah wong-wong sing niku seniki sing padha ngurmati anak niki si pada kaya gue apa ora anak-anak kita. Nah niki dan kita bersukaria dengan merdeka, kita bebas, tapi bablas Aisyah kita korbankan. Kembali lagi, ennal muluka sah temene budaya barat iku idza dakhalu qaryatan manakala masuk daerah kali sabuk khususnya Gumelar, lebih khusus maning Gumelar Wetan, mlebu nang Gumelar Wetan afsaduha pasti akan merusak. Wajah aluha aisyata ahliha adillah. Budaya barat itu kan memutar balikan fakta kenyataan yang ada. Artinya Aisyah kita dianjurkan, diazillahkan, direndahkan, diremehkan, dan itu sudah sangat terbukti pada zaman ini. Iyo koy. Nah, ketemu aku mesti ngomai, yang panen sampean sing salah. Tersinggung mboten, Bu? Tersinggung mboten? Engger mboten saking dableke. Tersinggung mboten liyen dablek lah ngomong karo dablek enten bengoran tok. Mohon mangga kita pahami. Kita isi kemerdekaan ini dengan merubah sikap kita. Aisyah kan betul. Kebanggaan kita harus kita hidupkan lagi. Nah, niki genah banget bab kaya niku tadi. Budaya barat datangnya dari siapa dan dari mana? Putrane sampan sing gawani. Putrane sampan sing gawani budaya barat. Iki belum jero iki belum ngomong kayak gini. Anak kesampan mang Jakarta. Nembe 2 bulan 4 bulan Bali di sepeda tadi. Aisyahnya sudah brol termakan dengan budaya barat yang diambil dari kota-kota besar. Singgawani miliki sinten anak putune sampean. Iya kowe anak putune sampean niku singgawani. Nggih napa nggih Bu? Nggih ben cepet aku kemawon. Nggih. Nanti rampung lah. Lagi rumah ke Jakarta masalah pakaiannya berubut muslimat asli ya jilbaban ya main lah senangannya sih senangannya berjanji dari baginya balik kang Jakarta jilbabnya lepas pakaiannya sudah rubah wis sing wadon iki lanang ora pada menyolok sing wadon udah rusak balik kang Jakarta berong bulan kok nganti bahasa Jawa wis kelalen padahal bahasa Jawa Aisyah kita kok kemarin bahasa kromo Inggil Aisyah kita kok waktu lagi tengah mah pada tindak pundi mbah anu nang warung oh nggih mudhut napa kaya niku oh balik kang Jakarta mau kemana lu dapurmu mbah diluk-lukno lu gue kelalen karo Aisyah kita kelalen dengan kebanggaan kita.
Lah sing gawane ki anak putune sampean kok. Lagi sing salah anake apa ramane apa kakine kuwi. Remuk kabeh nek ngoten iki. Innal muluka sak temene budaya barat iku iza dakhalu qaryatan manakala masuk pada satu daerah afsaduha akan merusak dan akan menurunkan aizah kita, merendahkan aizah kita menjadi adillah. Fakadzalika yafnalun. Itulah yang dilakukan oleh Londo, itulah yang dilakukan oleh budaya barat, dan itulah yang dilakukan oleh anak putu kita sedaya. Wis ngaku orang ngaku pada depan-depan harus kepriwe jajal. Kayak wong ngaji mesti ngomain anane kayak gini terus aku harus ngomong napa. Aisyah kita udah hancur semua. Nanti gudul barang-barang sing kadang-kala sampean tertipu bahasa tapi ora krasa. Niku yang sering saya ungkapkan untuk mengungkapkan kembali Aisyah kita pertahankan. Jangan sampai mau diazilahkan, direndahkan oleh budaya-budaya barat. Niki yang sangat penting gonjakan putra waya kita. Ben arti kemerdekaan, kebebasan ini betul-betul membawa kebaikan, kepositifan. Dalam hal ini Islam tetap berkembang di zaman apapun saja, sekalipun dah zaman yang sudah tidak terkendali. Islam tetap ada di dadaku. Allahumma Islam tetap ada di otakku. Islam harus ada di jiwa kita. Amin ditambul. Udah ngantuk. Nganti gudul tatanan bahasa sampai tertipu tapi ora kerasa. Namu manu berkutut nang pinggir kalian semua ditemek. Dingu sampai gede basis moni war keteko diomongna jeret berkutut Bangkok. Lah sapa sing gawani kang ibu kota Thailand mengene? Wong nemune kuwi nang kono ki Cikuwu. Basis main dibuang menjaba. Oh ke perkutut Bangkok dapur murubat. Demek nang kono Ciku nang Trebis kae Gunung Petir. Harus digawani lunga Aisyah kita. Niki ora kerasa wong Jawa kan. Niku modele londo niku ngoten niku. Sepat sing blek-blek diarani sepat siam. Lah sapa sing gawane Wini Rama biungnya sepat siam niku saking Thailand mriko. Siam niku karepe. Mboten krasa sampean kan niku. Itu lagi mengadilahkan Aisyah kita. Lagi merendahkan, menghilangkan Aisyah, kehebatan kita, keunggulan kita. Gedang sing seleng-lengen dawa dongona gedang Ambon. Ora nana nang Sulawesi gedang kaya niku. Sing nandur wong Gemelar. Nampir kali diomongna gedang Ambon. Dibuang sebab dan mung Selanda yang paling kuat niku suku Jawa, suku yang paling banyak, suku yang Islamnya kuat. Maka Aisyahnya suku Jawa pertama yang dihancurkan. Nanti kudul mbako sing main menul manggang ngolah jare mbako Bali. Teng Bali mboten nonton pabrik mbako celuk. Mboten nonton. Sing nonton nang tanah Jawa dibuang nang Bali. Sampan melu bae kok. Sing mbako nelek kamburadul kaya cacan gasir dongona mbako Jawa. Sing moni cangkeme wong Jawa. Wedhus sing bengek wedhus Jawa. Sing main wedhus Australia niku sampean dilemboni kan. Lele gede jare lele dumbo, lele Jawa nang blumbange wong Jawa. Kenapa dibuang menjaba, buang menjaba? Lah kalau ini tetap tidak kita rubah, Aisyah kita dibuang menjaba. Omah sing main domona omah Paris, sing elek domona omah Jawa. Sing moni sampean dari wis ngono nggih sing elek Jawa, sing elek Jawa. Cekeh Jawa
ngrungkut tok ora woe ora kebek ora akeh ngesing main deret cengkeh Zanzibar sapalah sing gawani kang Amerika mengene kober-kobere gawani wini cengkeh. Inilah arti kemerdekaan. Aisyah kita kembalikan. Kebanggaan kita miliki, kita bangun juga sering kalau ngomong kayak ini Bu. Sampai kudu saking ora sadare wong Jawa ngelek-elek hal Jawa. Pitik digura malah ngising. Dasar pitik Jawa digura malah ngising. Sing muni becangkeme wong Jawa lho kok ngomong pitik Jawa. Angger aku krungu dapurmu wong endi? Raine be Jawa, pesek semu soklat, mandan panunen maning. Nganti gudul saking ora sadare. Wong rembukan angel kaya dasar wong Jawa. Sing rembukan angel dapurmu ki wong endi, Dul? Ini saking tertipunya sampai terlena alam pikir kita. Maka dengan memperingati kemerdekaan ini, kita tanggung jawabnya Aisyah kita naikkan lagi. Aisyah kehebatan kita, keunggulan kita pertahankan kembali. Kalau niki mboten kita berantas, produk dalam negeri ora bakal bayu. Produk dalam negeri ora bakal bayu. Kita urusin pemerintah ki. Di pemerintah ora paham mengono. Dan pemerintah sendiri sukanya mengimpor barangnya dewek nanti bobor. Ini kritik, dan Jokowi paling suka dikritik. Enggak sering kritik malu lihat dia oleh Jokowi. Niki tugasnya kita, terutama niki sing dadi rama karo sing dadi biyo. Sudahkah keluarga Anda sesuai dengan arti kemerdekaan kita? Tanda tanya, pantung telur kapuk namarin buadukmu. Ayo, ini menjadi garapan kita. Sudahkah putra wayah kita bisa menyelesaikan arti merdeka, bebas dari penjajahan, bebas dari landa, bebas dari ketergantungan dan keterpaksaan dan keterikatan. Mari kita kembalikan. Suku kita, suku Jawa, suku yang terbesar. Suku kita, suku yang paling ditakuti oleh Belanda pada waktu itu. Tapi justru pertama kehancuran Aisyah kita adalah suku Jawa itu sendiri yang lupa dengan sejarah kesukuan kita bareng-bareng pada waktu itu. Harus pemerintah senang. Makanya dari pihak pemerintahan pun harus mendukung Aisyah, orang Jawa, Aisyah bangsa kita. Gimana kita pertahankan dan gimana kita tinggikan dan kita angkat kembali. Makanya harus dibantu dengan karikatur balego yang gede-gede nang perapatan. Gambar wong wadon sing pleketa-plekente, batin plekentot, perempuan nakal aja karena jadi tidak tersinggung, masing main pakai nenek rapi dan bagainya, perempuan solihah itu nanti akan terpengaruh. RT kan gue gambar kan ya cukup RT dulu lah, nggak sepat sing iblek do makan sepat Jawa, masing dasi gede buntutnya trekes, sepat ya sepat nantilah terserah, sepat Malaysia kayak gue jajal. Ayo kita kembalikan gambar gedang ngomponing Jawa, gedang Jawa. Enggak sing brengsek dalam sing kepangan codot, sing cilik-cilik bungkat, is terserah. Gedang Australia, gedang India nanti akan terbawa dengan pandangan sing kaya niku. Ke penggaweane RT ke RW nanti. Ya. Walaupun orang bengkok nyambut gawe lah ya. Belum jadi RT ke RW apa-apa ora. Ya berjuang. Ayo kita bantu dengan karikatur, kita bantu dengan balego. Angger siap tak siapna balegone kok sama ting gambar.
engko lele sing gede wow daging lemu lele Jawa sing ndase ireng awake cilik buntute trekes ya lele ngendi lah bodho ngono. Ini kalau kita tidak dukung dengan cara kayak gitu tetap wong Jawa arep hancur terus, toh yang merendahkan orang Jawa itu sendiri. Yo ya kayak Agustusan ya kudu kayak gini. Terutama ke bocah lanang gitu le sing pakainya rapi nah, laki-laki jos, laki-laki solih, sing pleketan-plekente sing nganggo suweng yang ini. Nah ke laki-laki keju itu ya kenalah terserah. Keju ke apa ke nggak ada tulisan orang ngarani perorangan. Nanti akan terbawa alam pikir kita dengan gambar-gambar yang terpampang setiap hari ketemu nang perapatan, nang pertelon, terutama lawangannya RT ini kalau lawangannya RW ini gue yang penuh gue ana prokutu, ana sepat, ana lele, ana gedong tulis gue sing main Jawa ngomong sing main ya umah Jawa sing doyong etan di Cakak Kanggulan ya umah apa nggak terserah. Rumah Paris hebat. Paris ini memang Eropa. Untungnya Landa itu dia tidak memfokuskan maring Belanda nih, tapi maring Eropa nih gini bu. Ayo ngono pada paham ini gue bilang ini RT RW kadus lurah ora kasih ya. Itu kasih lurah ini. Betak modalnya ngesok kerja siji kalau rene tegakna baleko digambar nang pertama nang arep RT-ne kalau rene. Setelah itu termasuk ada perhatian baik semodele lagi untuk setiap perempatan pertelon tempat-tempat berkumpul tulis sing bocah wadon ayu jilbaban tutupannya rapi pakainya mar'atus solikah mantan keton kayak islami perempuan solikah dan perempuan sorga kayak gitu masing kopral kapel tulis perempuan neraka tambah jahanam ya. Nanti pada waktu kalau tidak kita giring dengan cara gitu kapan Aisyah kita akan kita hidupkan kembali. Toh pulau sampan sendiri yang mancurkan Aisyah kembali patokane innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sak temene budaya barat manakala masuk wilayah kita maka akan afsaduha akan merusak wilayah-wilayah kita. Bukan hanya itu wa ja'alu a'izzata ahliha adillah akan merendahkan, meremehkan, menghancurkan Aisyah kebanggaan pujaan kita diremehkan secara total. Contohnya maning sing genah contohnya ben paham kembali maring bocah nonoman zamane urung mangkat maring Jakarta, urung mangkat maring tempat-tempat nun jauh di sono. Masya Allah tekun pakaiannya rapi, senengane berjanjian terus darusan, tahlilan dan lain sebagainya. Ini yang kena niku begitu keluar entah kemana keluarnya pulang sudah membawa budaya barat untuk membuktikan wajah alu Aisyah ta'aliyah ini kita ngerti mangke. Kapan bocah-bocah gue pada balik kang luar daerah wis polai sudah beda dan akhirnya dia mengembangkan kalimat zaman siki nang masjid uno kuper dan gini lagi mengadilahkan Aisyah kita berjanjian kuper nganti terbangan selawatan jadi ben kepret lagi dan masuk kepenyampluk cangkemnya kayak gitu. Ben kepret ya kan ketemu kayak menggila itu. Pada sing diwaca adalah sholawat terbang itu terjadi pada zaman Rasul waktu hijrahnya Rasul ke Medina. Terbang dari itu. Cuma kan ben kepret raimu san gawe. Ini namanya kan mengazilahkan Aisyah kita.
Kita lagi mengembangkan seni pada zaman Rasul. Di saat perempuan-perempuan cantik menyambut kedatangan Rasul waktu hijrah. Tala'al badru, mau dikabe? Tala'al badru alaina. Nah niki lagi kita kembangkan teng Pulau Jawa, diiringi terbang terus disolawati berbagai macam solawat. Lo kok iso dari ben kaprak raimu tak sampluk kowe. Sing moni bocah-bocah yang jauh dari masjid, bocah-bocah yang kesono toh niku wong Jawa, dia pun orang Islam. Kenapa mengadilahkan Aisyah kita? Sedangkan kita lagi meneruskan jejak seni pada zaman Rasul, diiringi dengan terbang dan solawatan, berbagai cara solawat dan tipe solawat. Karena sekolah gelik-gelik, kulit dandan ganteng rokok-rokokan, jebule dari ben kaprat, lagi simone kaprat raine. Ini kan kurang ajar namanya. Kita lagi mengaizahkan Islam kita, lagi meninggikan, mengangkat Islam kita dengan seni bersolawat. Di sana cangkem moni den ben kepret, ya wong sing anak-anak iki, sing Islame mandan orang kena. Maka inilah kita kembali arti kemerdekaan, arti kebebasan dari penjajahan, tapi jangan lena sampean kabeh. Kita pegang teguh Aisyah kita, tradisi kita, peradaban kita orang Jawa yang notabene adalah orang Islam. Mari kita tegakkan adat keislaman, pakaian keislaman, bahasa keislaman. Makanya saya paling tidak suka anggaran wong tua mari bahasa Indonesia mari anake jorna bengko pinter padu. Orang anak ini dadakan bahasa Indonesia kok. Sini nih, duduk sini. Duduk di atas kepalanya mbahmu. Orang usah diwari bahasa Indonesia jeluk, ngus pinter dewek. Kenapa tidak kita wari dengan bahasa kromo? Bahasa kromo inggil nggak bocah jadi luwes, bocah jadi terdidik dengan sistem bahasa, adabnya pun akan jadi halus. Mulanya tamu teka tenggen gula nggak bocah, jadi sini duduk sini, jangan di luar sono, lanjut teko omahe. Sampean wong Jawa apa wong Barat, sampean anu mbak apa wong kota. Raine bedem bis pesek irungin dadakan Jakarta ning beres bae lah. Teko omahe. Lagi wong tuwa pada gojlok tri bae pada gojlok kok. Putune sing bahasa Indonesia kok. Coba diwari bahasa kromo. Dar, simbah lagi dar, bapak lagi sare. Kowe engko bubune teng mriko nggih, nika nggih sare bapak. Engko kowe mame nang kono ke kanang godar bapak lagi tindak bapak. Kok kayak gitu kenapa? Untuk kekayaan anak kita, untuk mempertahankan peradaban ada lewat bahasa. Datakan bahasa Indonesiaan kok kayak orang di sini anak-anak. Yang butuhnya kaki darjo bahasa Indonesia nilainya beli batu nyampung asal gemelar sehingga terbungkun manis. Dadakan bahasa Indonesia butuhnya kok sing marai siapa gue kaki nih dan anak kang lebar siapa maning dari sing tua kok. Jadi kembalilah kepada peradaban Jawa, peradaban Islam. Tutur kata kita perbaiki, kita bimbingkan maring putra waya kita. Maka kita wajibkan wong tua garis miring bah nyukon podo marai basa krama. Basa krama inggil ben bocah pada luwes, gede tuane mengko dadi sopan santun, adabe dadi halus. Sing balikan Jakarta komun Indonesia ngomong bahasa Jawa, tampang cangwe bahasa Jawa bae nang apa kowe ndoke sapa putune sapa dadakan kelalen basane dhewek kok gumun kok. Kula suwe teng Timur Tengah 14 tahun saya tidak lupa akan bahasa kita sendiri.
Saya tidak akan lupa aizah bahasa kita, kehebatan bahasa kita, tetap tidak bisa lepas kang ati pikiran kula dhewe. Bahwa niku yang terakhir mangga putra waya sampean dididik dengan cara yang mudah, coba diwarai basa krama. Ngoten nggih? Lagi RT karo RW melu ngawasi, anggar anak malah RW-ne juga bahasa Indonesia karo putune. Oh alah. Silakan arep pakai wong luar, wong biyunge wong Jawa lah. Ora sawerna-werna. Artinya ini untuk menjadi undang-undang ke-RT-an dan ke-RW-an. Bagi orang tua dilarang keras untuk berbahasa Indonesia kepada anak yang kecil di saat waktu pengasuhan di bawah atap rumah. Tapi sekolah wis bahasa Indonesia monggo. RT KRW nyambut gawe. Lah RW-ne deh bahasa Indonesia karo kudune kok. Aku belum hafal ini. Sini, jangan di situ. Batin lu ki mbae wong endi kudune ndek sapa. Dudukin dasar bae. Iya kepriwet lagi malah luput mana ke. Wong Jawa orang di bahasa Jawa ke. Dia perlu dikarantinakan ini kalau ini. Perlu karantina. Ditatar bahasa Jawa ngoko dan kromo sing halus. Maka apapun bahasa kita tidak bisa akan kita lepaskan. Mari kita kembangkan bahasa kromo, bahasa Jawa demi untuk mendidik peradaban putra wayah kita, adab putra wayah kita ben podo terkendali sifat wataknya karena dari ungkapan dan ucapannya. Wis to sehingga karena anak karo wong tua selalu bahasa. Angger padu ora dadi tuli Pak kula kan kula pun matur Bapak mangke dahar mawon kula jeng dadi padune ora kepen angger bahasa kromo. Wah niki memang niki mboten glewan niki. Maka saya paling benci gola-goci anggerana wong tua didik bahasa Indonesia karo anake. Bon benci total. Gola-goci. Pakai kapan aku kelindung-kelindung Bu RW-ne, Bu RT-ne bahasa Indonesia kalau putih tegendak enak dong tegendak apa kepengen jadi putune Mbak Juga Pak lah ya putune gitu ya karantina orang bisa bahasa Jawa ya karena nggak kulon rumah karena kamar kosong ya sih karantina karena mau khusus di khusus bahasa Jawa, bahasa kromo dan bagainya kenalun bon itu. Oh ya jelas gue kok bisa cepat melebu cocok banget aja aku yes lah aneh duda maning lagi kejadiannya menyinggung ya bukan itu menyinggung ya nanti duda malah di ngonong-ngonong nah kita pak kiri aja merucut nono malah diberucut kesing ngursus wadon nah ya pakai wadon. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali monggo dengan arti kemerdekaan 17 Agustus. Mari kita tingkatkan, mari kita napa aja kita kembalikan, kita kibarkan karena itu adalah aslinya milik kita sedaya dengan cara mendidik putra wayah kita diwarai bahasa kromo, angga ungguh bahasa kromo, terus pakaiannya wong Jawa ya boleh yang agak kesono tapi jangan terlalu menyolok mata melek ya sing tetap masih standar koridor kesopanan. Begitulah yang sangat penting, mungkin itu dianggap penting pula dan saya katakan sangat penting untuk mengisi kemerdekaan kita dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan berwarga sekaligus bernegara. Demikian
yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan jadi bahan peningkatan kita untuk meningkatkan arti kemerdekaan ini. Bebas dari penjajahan, kita pun bebas dari segala malapetaka, baik dari penyakit secara fisik ataupun kejiwaan yang lagi mengembang. Mudah-mudahan kita cepat merdeka, terbebaskan dari penyakit corona ataupun COVID-19. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Telapat nun sakum samudra pangsami musana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng. Pemotongan pertama akan dilakukan oleh Bapak Haji Mufakir yang diberikan kepada Bapak Kiai Haji Imamuddin Ridwan, kemudian diberikan lagi kepada Bapak Ketua Takmir Bapak Muntohar. Kepadanya dihaturkan. Kalau mboten kawalik niki. Nggih. Niki metu tur mempeng berarti tumpeng. Pucuke nang dhuwur berarti kiyaine nang dhuwur, kula sami sing nang ngisor. Kudu kaya kowe. Nah niki nek agi urip mesti menangan. Tapi nek pun mati ya mesti manfaat. Nggih mboten? Kaya uripe sahabat Hamzah. Kaya uripe para pahlawan. Mulane nek ana tumpeng ya kudu jengkit, kudu ambak, kudu ana ikunge. Ikunge kudu ingkung ayam wadon, kudu jago. Ayam Jawa. Ayam Jawa gue. Bismillahirrohmanirrohim. Sendok kecendong. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Monggo dipun terusaken nggih menika Pak Ketua RW, mangke dipun terusaken Ketua RT 1 2 3, monggo langsung dipun terusaken kesepuhan monggo. Monggo. Dengan berakhirnya pemotongan tumpeng, maka berakhirlah acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mungkin banyak salah kata dalam membawakan acara pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bara-bara. Dikul. Kantong nasi senang di rumah. Ya.